Ya, teman-teman di tanggal 26 bulan Februari tahun 2026, 262602. Dan terima kasih kepada Bro Eli selama ini memberikan support terbaik buat channel ini, yang telah memberikan super thanks-nya. Mudah-mudahan apa yang diberikan digantikan dengan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan, serta dengan komentar terima kasih sama-sama sudah kenal dan salam kenal sosial juga diberkati, amin. Salam sehat kembali, mat berpuasa juga ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan mendapatkan keberkahan setiap aktivitas. Baik, ini adakah peluang ke 600? Banyak aksi korporasinya nih ya teman-teman. Nanti kita bahas ini lagi ya. True. Jaya itu udah dibahas ya. SMGA, bahkan Jaya itu sudah sampai targetnya, melebihi targetnya. SMGA mungkin kita nanti bahas nanti. SMGA True itu udah masuk basis, tinggal dibahas aja. Inet kembali dibahas, nanti kita bahas lagi. Lanjut Gema udah masuk watchlist. Yellow kita bahas lagi. Oke, nanti mungkin teman-teman kita akan ada seger tuh ya, ada heal, nanti kita bahas pani, selis sudah, bukannya sudah dikasih cuan, mau kembali lagi. Oke teman-teman ya, kalau selis cek di video sebelum sudah saya bahas juga ya. Baik teman-teman, kita bahas IHSG kita dulu. Tapi saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa ya. Kepada teman-teman, video-video yang sebaik tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga. Dan yang telah memberikan super thank, mudah-mudahan super teman-teman dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, IHSG kita net sell ya 409,3 miliar dan transaksi 6,4 di atas 5, berarti sudah di atas standarnya, dan transaksi pada hari ini 22,7 triliun. Besar teman, di atas 20 triliun itu besar ya. Dan foreign 6,8, jadi ada selisih net sell, tapi kalau kita lihat ya foreign masih mendominasi dan sekarang dia hampir lepas daripada MA20, hampir sudah menyentuh ya tanda penurunan di angka 8139 tapi tidak jadi. Nah, ini harus berusaha masuk lagi ke MA10. Kalau tidak masuk ke MA10 ya cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi, bisa jebol 8139 ya. Tapi kalau berdasarkan trennya masih oke ya, masih uptrend karena MA200 berada di bawah. Artinya trennya masih posisi uptrend untuk si IHSG kita ini. Baik, untuk IHSG turun 1%,04 atau 87 poin, bertengger di angka 8.235,26. Ini gap ini pasti ketutup teman-teman, tenang aja ya, gap ini pasti ketutup untuk IHSG kita ini. Dan foreign pun masih banyak pemasukan daripada pengeluaran, karena pengeluaran hari ini pun tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan pemasukan kemarin. Oke, kita cek yang ngebuang itu emiten apa aja. Hampir semuanya teman-teman tadi itu memang dimerahkan ya, memang terakhir-terakhir itu ada dorongan ya. Kalau kita cek yang dibuang foreign, BBCA lagi yang dibuang, INKP, BUFA, BBNI, BP pada kemarin ada berita positif ya, Mr. Bakti masuk ke sini. Antam dibuang, XL dibuang, ADMR, Inco, WIPI, ICBP, Adro, MAPA, JPFA, Bull, ACES terus dibuang temennya, ACES udah di bawah dibuang terus gitu ya, belum selesai pembuangannya ACES ya. Ratu juga dibuang ya, beberapa saham Konglo juga dibuang. Tapi milik Mr. PP nggak masuk ya, hanya Mr. Bakti aja yang keluar ya, sorry, yang dibuang ya. Sama beberapa saham fundamental dibuang juga ya. Kita cek untuk net buy, nanti kita bahas untuk yang net buy teman-teman.
MBMA Supa. Oke, teman-teman ya. TB, ternyata TB diakumulasi. Oke. IRG juga diakumulasi, Soci, SKT, tapi tidak begitu banyak. MSIN Group, Mr. HT, TIN, karena BRPT ada masuk ya si foreign ya. Oke, kita langsung aja ngebahas ke BBRI dulu teman-teman. Kita cek BBRI. BBRI hari ini dimerahkan, cuman masih dalam tahap aman banget, bahkan ada dorongan. Dan per hari ini BBRI pun net buy kembali 108,8 miliar. Pelaku pembelinya ada CRX, JPYU ya, AKBK yang keluar tapi ditahan ya sama broker foreign luar, sorry, broker foreign. Nah kalau CRX biasanya pengambilannya ke waktu ngebuang itu, teman-teman, waktu ngebuang barang ya. CRX itu pelaku pembuangan barang ketika BBR ini longsor ya. ZP sudah masuk ya, UBB pun sudah mulai masuk, Bana Lokal terlihat jelas masuk. Di lokal pun YU masuk teman-teman, lagi keluar, teman kita keluar, berapa keluar, IMG keluar, NISQ masuk. Kalau dari pungutan masih aman, bahkan kalau dia jatuh ke level 3910 sebenarnya masih aman ya. Yang tidak aman itu ketika jebol area 3850 sekaligus nutup tapi jebol, tapi kalau masih ditahan elevasinya sebenarnya masih oke lah gitu. Cuman ya biasanya kalau kena yang tinggi di jebol itu tidak baik. Oke, target mungkin mudah-mudahan besok Jumat ya bisa terjadi lagi yang kebaikan lah kalau sudah koreksi seperti juga ada naik. Mudah-mudahan sampai ke angka 4020 ya, ataupun di bawahnya dikit lah. Oke, untuk si BBRI seperti itu ya, masih bagus untuk pungutannya walaupun dimerahkan tapi bagus pungutannya. BBNI kita cek. BBNI hari ini masih dimerahkan sama tapi ada dorongan. Cuman si BBNI ini ditahan di MA 200, cuman foreign-nya keluar ya. Cenderung dia dipertahankan di level 4240-an. Nah, pelakunya teman-teman kita, foreign-nya ZP mempertahankan, AKBK RX-nya keluar. Pada sini jelas banget ya teman-teman, bahwa si foreign sama Bana Lokal pun keluar ya, tapi dipertahankan di atas MA 200. Kalau trennya masih oke. Cuman ini harus kalau teman mau ngambil ya, upayakan ngambil ketika MA 10 sudah mulai di bawah candle, ini kan masih di dalam candle. Jadi kalau sudah di bawah candle, sudah kelihatan jelas candlenya berada di bawah candle, nah, masuk situ teman-teman masuk di situ aja. Target 4880 ya. Cuman ya foreign lagi keluar sama Bana Lokal. Lanjut ke BMRI. Yang suka dilupakan BMRI ya. BMRI pun masih ya, pungutan foreign masih oke. Tadi sempat dilongsorkan ke menyentuh MA10 tapi dipertahankan di candle yang agak panjang dikit ini. Hanya kalau tadi lepas dari 5275 sebenarnya teman harus waspada juga ya. Karena kan candle yang agak panjang dikit di jebol itu patut waspada. Perhatikan foreignnya bagus ya, pungutannya memang keluar masuk tapi dipertahankan di candlenya. Berarti maksimal harus di sini teman 5200 ya. Kalau dia pun turun ke 5200 masih oke karena masih ditahan di MA 10-nya. Dikit lagi tanda kenaikan ya, tapi bukan target di situ. Target pertama sudah, ini tanda kenaikan sampai ke level 6150 dan targetnya di angka 6200. Sangat wajar sekali lah saya menarikan ke angka 6200 karena perhatikan di sini harga wajarnya pun di angka 6170 dan 6600. Artinya saya di bawah harga PBP tapi di atas sedikit di harga wajar PE ratio. Kalau terjadi koreksi sampai ke MA 10 masih oke. Pungutan pun masih bagus, AKJPYU yang masuk di foreignnya dan domestiknya ada si IP masuk ya. GR masuk, teman kita pada masuk juga ya. Gak apa-apa, teman-teman lagi keluar tapi pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Oke, BBCA yang dibuang sama foreign. BBCA ini masih belum puas saya foreign teman-teman ya. Masih belum puas ngebuang. 127,4 miliar foreign keluar, RX AKBK keluar, CC yang nampung sama si BB juga sudah mulai masuk domestiknya. Teman-teman kita ini domestiknya. Secara MA betul belum teman-teman ya. MA 10 masih menuju ke bawah. Tunggu sampai betul-betul MA 10-nya menghadap ke atas dan berada di bawah. Kita sudah di bawah kita tapi belum menghadap ke atas. Target sedikit lagi 7525 untuk breaknya. Mungkin nanti kan
Seperti biasa kalau MA 200 berada di atas, targetnya di bawah MA 200 aja dulu. Kecuali kalau nanti si MA 200 dijebol ya, baru targetnya di atas MA 200. Karena berdasarkan harga wajar pun masih jauh di angka 10 ribuan. Jadi untuk 7.300 saya pikir masih ada peluang sekitar 3.000 poin lagi ya untuk si BBC. Cuman saat ini ya posisinya downtrend gitu. Jadi saya pikir pengen ke sini saya teman-teman ya. Pinginnya ke sini karena ini kan kanda yang suka bilang kanda si Malakama itu. Oke, selagi dia tidak jebol area 7.200 masih aman. Kalau dia sudah jebol support ini udah jadi support ya di sini ya. Nah, sudah masuk MA 10 kan. Nah, kalau dia sudah mulai jebol waspada aja untuk turunan ke level 6.600. Karena pemilik foreign belum begitu antusias mengambilnya terlalu besar ya. Mungkin pengen harga diskon lagi teman-teman si BBCA ini. Atau memang ngebuang sisa-sisa dulu. Nanti kalau sisa sudah habis ya, yang untungnya tinggal ngambil lagi yang posisi di murah. Karena kalau kita lihat BBCA ini sebenarnya belum turun ke harga tengah, kemarin dicek ya, kalau sekarang bagaimana. Nah, si BBCA itu masih kategorinya kalau berdasarkan Punda Chart itu sudah mahal banget ya. Jadi sudah keluar daripada harga atap ke atas. Jadi dia harus berusaha diturunkan. Kalau bank-bank yang lain kan model BBRI itu kan sudah turun dari harga tengahnya. Saya pikir itu sudah cukup lah, sudah cukup murah ya, sudah cukup murah. BBNI kita cek ya. Nah, sudah cukup udah mentok ke harga murah ke bawah kan. PMRI kita cek. Tuh udah menyentuh harga murahnya, harga tengahnya lah minimal ya. Nah, BBCA ini belum, teman-teman, sampai detik ini belum dia melewati harga tengahnya. Kalau kita lihat dari Punda Chart kemarin di sini juga dah. Di level sini kan di angka 6.650 ya. Itu masih di harga tengah ke atas, artinya masih harga premium si BBCA ini. Oke, makanya masih dibuang. Saya pikir kalau dia sudah mulai menyentuh harga tengah itu akan lebih enak lagi gitu ya. Terlebih lagi di tanda penurunannya terlihat jelas 6.675 jelas banget. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada IATA. IATA, IATA padi. IATA sama padi. Padinya saya tahu dulu ya. Oh, udah ya, padi tinggal dibahas aja ya padi. Padi tinggal dibahas aja nanti. Kita bahas IATA-nya dulu. MNC. IATA itu dia sudah bikin support pas banget MA 200. Tadi sempat menyentuh tanda kenaikan tapi tidak mampu break dan tidak mampu diam. Akhirnya di bawah turun lagi. Kemarin sempat di bawah MA 10-nya di bawah candle, cuman dia meninggalkan gap kecil, akhirnya di bawah turun dulu. Waspada ya teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya lagi. Tapi ingat ya, si IATA ini kemarin kan habis FCA ya. Dia lagi jualan dulu, perhatikan nih. Dia jualan dulu. Nanti targetnya babak kedua di level 1285 atau yang terdekatnya dulu deh di angka 132. Tapi untuk trend masih bagus, masih uptrend. Hanya saja bandar lokal sama si foreign lagi jualan. Dan ini tanggal 26 domestik masih dikuasain sama teman kita di atasnya per tanggal 26. Dan bandar foreign pun masih terlihat jelas jualan. Kalau kita cek untuk tanggal 23 masih terlihat jelas jualan. Domestiknya ada GR, ada XL, teman-teman kita sudah masuk sebelah kiri. Jadi bandar lokal terlihat jelas jualan, bandar foreign jelas banget ya jualan. Ada broker yang disinyalir sebagai market makernya di sini mungkin si GRXA gitu ya. Cuman yang sangat tidak sekali itu teman-teman kita masa baru sebelah kiri. Kalau untuk sebelah kanan CPYU-nya nih bahkan si pemiliki si EP keluar ya. Sabar dulu ya, biarkan dia masuk dulu atau teman-teman tunggu sampai dia break dulu sih enaknya teman-teman, dia break dulu sudah betul-betul saya masuk di bawah candle menuju ke atas dan nanti terlihat jelas teman-teman ya pungutannya, nanti si barang lokal atau si foreign pun sudah mulai membaik ya. Kalau sudah membaik saya pikir untuk melanjutkan kenaikan akan lebih bagus lagi, terlebih lagi kalau nanti sudah mulai break area 93. Kalau sekarang trennya masih oke, masih uptrend, cuma waspada aja. Nah, di sini ada kanal panjang nih, jangan sampai dijebol kanal panjang. Kemarin sempat ya, sempat dijebol dengan shadow. Makanya kalau dijebol dengan body waspada, karena ini kalau dia turun ke MA 200 ya cenderung
statusnya sudah berubah jadi downtrend. Ini merahnya merah pekat banget. Jangan ambil risiko dulu teman-teman kalau sudah merah begini. Memang dia suka pakai shadow teman-teman, ya mungkin nanti manfaatin ya 15 menitan. Nah kalau teman-teman sudah menemukan efek yang seperti oke, ini mulai agak sedikit di bawah. Nah jadi ketika masuk ke MA 200 teman-teman ya, teman-teman lihat nanti arah MA 200 nya kalau sudah mulai menghadap ke atas, nah teman entry di situ lebih enak ya, 15 menitan ya. Jadi trennya udah kelihatan akan uptrend ya. Oke, untuk IATA seperti itu ya. Lanjut ada emiten PTMP. PTMP itu saya cek berita dulu ya. Masyarakat masih sedikit, masih 23%, masih aman. Terus statistiknya ini masih rugi ya. RS-nya minus 26, harganya di bawah. Kemarin sempat di bawah banget, sekarang sudah mulai rendah lagi. Tapi saya melihat teman-teman ya, ini MA 200-nya masih menghadap ke atas ini si PTMP ini. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di sini deh. 85 dulu ya. Tapi tetap ya walaupun menghadap ke atas, kabar baiknya aja gitu ya. Tapi tetap statusnya downtrend. Ini sempat dijebol nih. Saya pindahkan ke depan dulu ya, ke sini. Sama aja soalnya teman-teman. Biar kosong di sini. Ini tanda penurunan di jebol bagus, berarti yang ngasih tanda lagi penurunan di level di sini. Nah, ini sudah menjadi support. Sorry. Nah, ini sudah menjadi support ya, jangan sampai jebol support. Nah, ini support keduanya di sini. Sorry. Support pertama jangan sampai dijebol, kalau pas banget kan jadi masalah di sini kan tanda penurunan. Kalau statusnya masih downtrend, cuman kemarin Badan Lokal sudah mulai ngambil dari tanggal 24 Februari, kita cek deh 24 Februarinya Badan Lokal siapa yang ngambil. Masih teman kita di atasnya. Ada CIB. Ada CIBM-nya kecil amat namanya. Oren 2 hari tanggal 25 sudah mulai net buy. Nah, CC sudah masuk 11.000, tapi kita cek tanggal 26-nya ternyata CC ngumpulin barang. MA 10 sudah mau di bawah candle. Nanti targetnya break several sini dulu ya. Di angka 79 dulu break. Nanti kalau sudah mulai break saya pikir ke target dulu gap sini deh. Gap kecilnya dulu di sini nih. Ini gap kecilnya. Ini tanda kenaikannya si kepala merah 79, kalau sudah break saya pikir ke level sini bisa terjadi. Nah, kalau level sini tidak mampu di break ya, cenderung dia diturunin lagi di bawah 79, waspada untuk penurunannya. Ya, kalau pas banget aman 72, tapi kalau dijebol waspada jebol supportnya karena kan lagi posisi downtrend, walaupun menghadap ke atas lagi posisi downtrend. Tapi walaupun posisi downtrend, Badan Power kan sudah mulai masuk, maka targetnya jangan jauh-jauh di bawah MA 200 aja dulu. Nanti kalau dia sudah masuk lagi MA 200-nya, silakan aja targetnya bisa ke level 125. Itu sudah hitung harga wajar belum ya? Harga wajar sementara. Ini harga wajarnya sementara. Oke, Bandar Lokal sudah mulai masuk kembali, Bandar Foreign pun sudah mulai masuk kembali, tanda kenaikan di angka 79, targetnya di gap, waspada area support, kalau pas banget 72 aman, tapi kalau dijebol waspada jebol support yang di sini ya, di angka 68, karena ada tanda penurunan sudah disentuh di angka 66. Oke, PTMP seperti itu ya. Kita cek PTMP punya siapa. Untuk PTMP bisa ke 120 lagi. 120 ya. 120 bisa teman-teman 126 saya itu punya target 126 ya. Cuman di sini teman-teman dia kan baru aja selesai menyelesaikan kan. Ini target yang saya canangkan sudah dicapai kan di sini. Ini target-target baru. Bahkan di sini ada 105 dulu deh atau enggak jangan ke 120 atau 125 yang saya bilang tadi kan. Harus dia break di level sini dulu nih. Ini kan ada gap nih 85. Kalau mau teman-teman masuk, biarkan MA 10-nya di bawah candle dan kita sudah menuju ke atas, cuman masih di dalam candle. Beberapa hari ini dari mulai tanggal 20 nih, si MA 10 masih di dalam candle. Artinya belum menjauh lah ya. Nah, kalau teman-teman tidak sabaran, 15 menitan. Nah, 15 menitan kan sudah mulai bagus nih. Biarkan dia si MA 10-nya di break sampai ke level 77. Nanti kalau sudah ada tahap dia naik dikit, teman-teman entry di situ aja. Cuma
Cuman ya targetnya kalau 15 menitan ya jangan jauh-jauh kan di bawah MA 200. Langsung kalau teman scalping ketika dia jebol area 72 ataupun jebol area 73 nya langsung cut loss. Kan scalping. Kalau yang swing ya mungkin teman-teman santai aja selagi dia tidak jebol seperti di 68 masih aman. Harus ada perencanaan teman-teman kalau mengambil emiten yang di bawah MA 200 ya. Kan kalau kita lihat PTMP di Pundacat dalam posisi murah sebenarnya di sini murah. Kan murah bangetnya kemarin sudah di angka 50. Nah, sekarang itu di harga murah. Cuman secara tren ya, walaupun menghadap ke atas tapi tetap statusnya downtrend karena MA 200 berada di atas. Cuman dia bagusnya itu dia masih menghadap ke atas si MA 200. Jadi tinggal tunggu break aja tinggal lanjutin kenaikan. Terlebih lagi nanti kalau sudah mulai break 93, saya pikir itu akan melanjutkan kenaikan 120 sama 125. Kalau ditanya apakah ke 120 lagi? Iya. Asal ini laporan keuangannya lancar jalan aja ya, jangan sampai nunggak teman-teman ya. Jangan sampai berhenti laporan keuangannya karena si Banda Forex sama si Banda Lokal pun sudah mulai masuk. Waspada ya area sini nih teman ya. Kalau pas banget aman, kalau jebol waspada ke support. Lanjut ada APLN. APLN bagaimana dari Bro Ferdinand Hong. APLN. Wah, dia bermain di harga tengah ke bawah. Standarnya dia itu di 116, targetnya itu 170. Nah, targetnya gitu teman-teman. Nih, di sini ada tanda kenaikan 159 sudah disentuh ya 2 kali. Nah, ada gap kecil di sini. Nah, itu ada gap kecil sekalian tanda penurunan saya pindahin sedikit ada gap di sini. Ini tanda kenaikan di sini sudah dijemput ya belum ya? 196. Tanda penurunan di sini sudah mulai bagus nih. Sudah mulai disentuh. Gapnya sudah mulai bagus. Turunin dulu ya di bawah MA 200. Sorry, di bawah MA 120 ya. Ada gap kecil sini APLN di sini. Ya. Ini kan si tiangnya sudah dijebol teman-teman ya. Jadi teman-teman sadar santai aja dulu ya kalau mau ngambil ya. Biar enak sih dia biarkan dia break dulu area sini nih 162-nya. Teman-teman nanti ngambilnya biar di atas MA sini aja. Di atas MA 10 MA 20-nya. Atau break level sini enak nih. Jadi di break dengan body. Nanti awasin 15 menitannya. Kalau 15 menitannya MA 200 berada di bawah ya. Ini kan MA 200 masih berada di atas. Jadi harus break dulu MA 200 makanya tadi kan 15 menitan ketika day trade-nya lebih baik ngambilnya ketika dia break area 162. Jadi kelihatan jelas gitu nanti saya masuk di bawah candle. Kalau trennya masih oke, masih bagus, masih uptrend. Cuman di sini ada tanda penurunan di supportnya ya. Nah, dia berusaha untuk bikin support yang baru. Ini akan menjadi support ketika ada candle hijau sudah nembus lagi MA 10. Karena si Banda Forex lagi jualan dulu nih sejak tanggal 10 Februari dia jualan terus ini. Karena lokal pun ikutan sama jualan dikit-dikit. Kalau kita cek tanggal 26 ya. Kita cek lagi tanggal 23 ada CD yang sudah mulai masuk, YB sudah mulai masuk, cek keluar. Korennya ada si AI ya 10.000 lot lumayan teman-teman. Tapi CC keluar lebih banyak. Kalau teman-teman ukur dari mulai tanggal 19 Januari sebenarnya foreign masih banyak barang. Nah, foreign masih ada barang si BK masih ada 3 miliar. BB pun masih ada 956,8 juta. Artinya sebanyak foreign masih ada di dalam. Nah, yang buang TP JPHD pun belum terlalu banyak. Masih BK BBAK itu masih ada di dalam. Jadi sabar aja, terus tunggu sampai dia break enak, dia break di sini. Nanti targetnya 1238 yang belum terrealisasi. Kalau kita cek APLN ini posisinya memang 170 standar sih 170-an. Jadi kalau dikasih ke level 203 itu bonus. Ya. Jadi kalau saya menarikkan ke angka 194 itu masih aman.
targetnya masih di sini, masih bisa dilewatin. Oke, trennya masih bagus, masih uptrend, hanya saja Bandar Foreign memang lagi keluar, tetapi kalau teman-teman gabungkan dari mulai tanggal 19 Januari, Foreign masih ada di dalam. Bandar Loka memang lagi keluar dulu, jadi mungkin si Bandar Foreign pun kalau ikut-ikutan diambil ya Bandar Loka enak jualan. Makanya ya cenderung nahan sembari ngebuang dikit-dikit ya. Nanti kalau si MG sudah mulai masuk ke beli, saya pikir itu akan lebih baik ya. Kalau nanti MG sudah mulai masuk ke, oke teman-teman ya, untuk sementara gitu dulu ya. Si LG-nya keluar, soalnya LG JP, kalau CP pun pada keluar, walaupun sedikit tapi keluar, tetap aja keluar. Gitu. Kalau trennya masih bagus. Oke, setelah dia break, mungkin teman-teman bisa ngambil. Sekali dia punya candle panjang, teman-teman ya. Biasanya kalau punya candle panjang ini akan terulang kembali. TB sekarang. TB, biasa apa TB? Punya teman kita, TB, yang sebelumnya sama-sama ya. TB, kemarin tanda kenaikan di jebol, malah tanda penurunan ya. Tadi tanda penurunan dikit lagi sudah mulai sentuh. Kembali di sini ya tanda kenaikannya pas banget, tanda kenaikannya dia bikin koreksi untuk menutup eh, tanda penurunannya berupa gap kecil, cuma di situ sama shadow aja. Dan di sini pun ada tanda penurunan 1390. Kalau per hari ini Foreign sudah mulai masuk 1,6 miliar net buy-nya. Tuh AKBK sudah mulai masuk, tapi di lokalnya teman kita yang masuk itu MG sama DH sama SA-nya keluar. Bahkan DH sama SA keluarnya lumayan gitu ya. HG sudah mulai nitip sampai bulot ya untuk 26. Nah, teman-teman ini kan sudah mulai ada shadow-nya tuh ya, di bawah. Sudah mulai dorongan. Kita upayakan kalau mau sorry, kalau mau ngambil nanti upayakan ya. Biarkan dia ngejebol dulu MA 200-nya. Biarkan dia jebol dulu MA 200-nya 15 menitan. Jadi trennya sudah ketahuan akan uptrend. Kalaupun teman-teman mau di MA 10-nya, targetnya jangan jauh-jauh. Berarti di bawah MA 200. Nah, kalau teman-teman hariannya sabar dulu ya, karena sudah lagi lepas dulu daripada MA 10 sampai MA 20-nya. Nah, ini akan menjadi support apabila nanti si candle hijau itu sudah menyentuh MA 10 lagi. Berarti bagus ini step 1, step 2. Cuman sekarang statusnya lagi downtrend. Kenapa sudah keluar daripada MA 200? Tapi kabar baiknya MA 200 masih menghadap ke depan ya, sedikit ke atas dan forex sudah mulai ngambil. Walaupun bandar lokalnya keluar, kalau teman perhatikan dari mulai tanggal 13 Februari itu bandar lokalnya masih ada di dalam. Kita cek, masih ada CEU, JPTP masih ada di dalam. Maka masih banyak barang. Saya pikir untuk kenaikan bisa terjadi. Kalau mau ke gap sini, teman gap ini pasti ketutup ya. Ini gap pasti ketutup. Cuman harus break dulu area sini kan 1920. Dan statusnya sekarang masih posisi downtrend. Tunggu sampai betul-betul nanti saya masuk dulu di bawah kembali. Targetnya sini aja di angka 2230 di gap. Ini sabar dulu ya, biarkan masuk dulu yang masuk. Ini semuanya ini berarti PR sudah. Ini babak kedua teman-teman ya. Soalnya saya lihat di sini tertutup, berarti babak kedua ini. Ya kalau babak kedua kan lagi turun gunung. Nanti babak kedua sini ya, saya tulis di sini babak kedua. Karena babak pertamanya kan sudah selesai. Nah, ini babak kedua. Jadi saya belum target ya. Belum saya tentukan target dulu. Karena lagi turun gunung dulu. Ini sangat wajar sekali kalau dia nyentuh MA 200 karena lagi turun. Tapi gap ini pasti kejebut nih ya. Gap ini pasti kejebut. Wah ini kalau sudah ngebreak area-nya enak nih, 1910 ini ngebreak aja. Apa lebih enak? Oke, untuk si TB, Bandar Foreign kalau kita gabungkan pun masih banyak barangnya. Bandar lokal juga masih banyak barang. Hanya penurunan biasa aja, koreksi. Saya pikir kalau sudah masuk lagi MA 10, nah paling sudah menembus MA 200 lagi, karena sudah kembali ke trend si MSTI. MSTI. Rahayu dari Bro Agus. Dibahas saham MSTI. MSTI downtrend. Jelas, teman-teman ya, jelas banget.
Nah, kalau ngambil barang seperti ini jangan ngambil dulu walaupun udah kenal hijau di sini ya. Ini trennya memang dia bikin support di sini, tapi dijebol supportnya. Dia kan bikin support di 1335, dia masuk MA10 kan. Terus turun lagi jebol support lagi kan. Di sini ini jebol support, jebol support. Maka waspada. Walaupun nanti teman-teman mau menargetkan, saya di sini tidak punya tanda kenaikan. Ya, tidak punya tanda kenaikan sesuai di sini. Nah, 1425. 1425 tidak bisa dijebol, cenderung dia akan dibawa turun lagi. Ini target-target saya sudah ini. Ini bagus teman-teman, nanti targetnya bagus ini. Ini gap nih. Nanti ketika kan gap sudah ketutup ya. Dia turun, tutup. Nah, dia bikin gap lagi di sini sangat luar biasa gapnya. Nanti targetnya gap ini aja, teman jangan ngambil dulu sekarang, santai aja ya. Jangan terburu-buru ngambil. Masuk aja watchlist. Karena gap yang sangat lebar ini pasti ketutup. Ya, gap yang sangat lebar pasti ketutup. Dan dia punya sejarahnya naiknya lumayan. Bisa 20%, 25%. Perhatikan di sini lokasi sama ukuran yang lagi jualan sangat signifikan. Dia tanda penurunan sudah mulai disentuh 1295. Dan posisi MA 200 sudah menuki ke bawah, perhatikan di situ. Artinya tren turunnya masih terjadi akan terjadi. Makanya walaupun ada kenaikan, targetnya di bawah MA 200, sedangkan saya di sini tidak punya tanda kenaikan, cuma di sini aja. Itu sudah suatu kali ditembus, berarti kalau sudah satu kali tembus, ada peluang ketika dia break level sini, akan kenaikannya akan full. Cuman kalau level sini tidak ditembus dengan BOD, ya cenderung dia akan dibawa turun kembali karena beberapa kali dia bikin support dijebol terus nih, support dijebol. Ya. Walaupun mau ngambil, sabar dulu, tunggu yang masih boleh bahkan menunjukkan. Kalau nggak sabaran, untuk yang downtrend seperti ini 15 menitan aja. Nah ini sudah mulai bagus kan, MA 10 sudah mau di bawah. Targetnya di bawah MA 200 aja. Bisa teman-teman di level 1340 atau di bawahnya dikit lah 1350. Waspada. Ini kan area penurunan. Jadi kalau dia jebol level 1300 udah cut loss. Karena posisinya lagi turun, ya, lagi downtrend ini posisinya tuh. Kita cek ini MSTI posisi di mana. Nah, MSTI lagi turun gunung. Ya, dia sempat menyentuh harga murah 1090-an. Sekarang posisinya dari tengah ke bawah cenderung agak murah. Ada support di sini ya, 1298. Karena MA2 sudah menuki ke bawah, pada lebih baik sabar aja dulu. Nah, masuk ke level 1180. Ini tuh untuk area penurunannya. Ya. Bahkan ke level 1295 sudah disentuh kan. Apalagi mana lokasi sama semua lagi jualan. Walaupun ada kenaikan hanya sementara aja, karena main di 15 menitan aja kalau suka. Ya. Tapi kalau swing sabar dulu, jangan ngambil dulu ya, posisi lagi downtrend. Tapi tenang aja di sini, ini pasti target kejemput nih, 1556 pasti kejemput. Nah ini gap yang sangat lebar sekali pasti kejemput. Itu untuk targetnya, tapi untuk pengambilannya sabar dulu ya, karena lagi posisi cual. Cual itu FCA ya, udah bebas, bebas FCA ya. Cual itu lagi downtrend, lagi ada penurunan bukan lagi. Coba nyangkut 90 amankah apa cut loss? Saya dari dulu ya, kalau teman-teman menyarankan tahan atau enggak, harusnya teman-teman sudah memahami ya. Ketika masuk ke sebuah emiten, jangan sampai teman-teman itu lupa di mana area take profit, di mana area average, dan di mana teman-teman akan dibiarkan. Kalau teman-teman masuk 90, sini area sini 90. Apakah aman? Kalau berdasarkan TA, MA 200 masih berada di bawah candle, itu masih posisi aman. Kenapa? Karena trennya masih up. Tetapi kalau dia sudah jebol MA 200, ingat, ya, MA 200 itu adalah garda terakhir untuk menentukan tren. Artinya apa? Bila mana trennya sudah mulai ditembus, berarti yang tadinya up jadi down, yang tadinya up jadi down, ya.
Terlebih lagi, perhatikan di sini yang suka saya bilang gap. Gap ini pasti akan kejemput. Suatu saat pasti akan kejemput. Nah, dia kan sudah bikin support nih di 72 pas banget di supportnya. Kalau dia lepas dikit, berarti di bawah support ya. Karena kenapa ini bilang support? Area terendah sudah masuk MA10, maka ini dibikin support ya. Jadi sabar dulu kalau yang mengambil sabar dulu. Nah, bagi teman-teman yang 90, bila mana masih bertahan di atas MA 200, misalkan dia turun ke level 63 untuk menutup PR-nya gitu ya. Masih aman karena MA 200 masih posisi di bawah. Kecuali kalau sudah mulai dijebol, waspada. Kenapa? Yang tadi saya bilang itu, yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Terus kepada teman-teman ya, ketika cut loss ataupun teman-teman average harus ditentukan. Pas masuk itu sudah tahu saya akan ke atas di level berapa. Dan saya sanggup menahan ke level berapa untuk tidak cut loss. Ya. Kalau mau niat average sudah menyiapkan. Makanya saya bilang jangan all in. Kenapa? Harga saham itu setiap hari berubah ya. Kecuali saham gocapan. Saham FC aja berubah tiap harinya. Yang tidak berubah saham gocapan, teman-teman ya. Selama 2 bulan semua tetap aja nih gocap. Ya. Karena kan harga mentok. Gitu. Tapi FC aja berubah tiap hari. Apalagi yang sedang bergerak seperti ini, yang mid uppernya ada. Jadi si COA ini, kalau targetnya sudah tercapai, target berikutnya, targetnya 3 kali disentuh, kan artinya ini area kuat nanti ke depan. Nah, untuk saat ini kan lagi diturunkan dulu, tapi bukan berarti downtrend, karena belum MA 200 masih berada di bawah. Sedangkan si COA punya sejarah candle panjang. Jadi teman-teman ke 90 hanya tinggal 1 kali tarikan aja, cuman waktunya itu yang tidak tahu. Ya, yang tahu hanya market makernya aja. Soalnya kenapa? Soalnya ketika dia di harga tinggi sih lagi jualan dulu. Jualan dulu. Jualan dulu. Di bandar lokalnya jualan dulu. Foreign pun sama. Sempat ada pengambilan di level sini ya sampai ke menembus MA10 tapi habis itu dia jualan lagi. Nah, kita tunggu siapa yang nampung gitu ya untuk pembuangannya. Kita cek di sini deh yang terdekat dulu ya. Tanggal 19. Ternyata di domestik yang buang CP. Nah, teman-teman kita pada ngambil kan ada si EP juga ngambil. Ada LG ini sudah mulai ngambil. Kita cek hari ini tanggal 26. Ternyata sudah ada beberapa si LG yang sudah. Nah, untuk EP kita bagi dua sama seperti YP. Kenapa? Karena sebagian market maker pun suka pakai beberapa EP. Ya. YP pun suka dipakai sama market maker. Jadi belum tentu ini bagian daripada retail. Gitu. Mungkin sebagian bisa dia aja dia smart money. Gitu. Ya. YB pun sudah mulai masuk di tanggal 26 per hari ini. Tapi eh, secara lihat garis besarnya bahwa badan lokal dalam si COA ini lagi jualan. Terus foreign, kita lihat foreign nih ya, tuh jualannya ya. Sebelah kanan ini jualan. Dan posisi MA10 MA20 berada di atas. Artinya lagi posisi turun tapi bukan downtrend karena MA200-nya masih berada di bawah. Saya pikir 90 kalau satu tarikan aja bisa dijemput karena dia punya sejarahnya naiknya tinggi. Cuman belum diambil air lagi sama bandar lokal. Perhatikan ketika bandar lokal sudah mulai masuk ada kenaikan. Nah, tunggu sampai betul-betul bandar lokal masuk lagi dan foreign pun kalau sudah mulai masuk saya pikir dia akan melakukan kenaikan dan manfaatkan semua. Oke, teman-teman ya. Tunggu sampai dia harga tertinggi dilewati berarti ke level 89. Saya pikir 89 bisa kejemput atau 90 bisa kejemput karena di sini ada gap. Gap itu pasti kejemput. Oke, untuk si COA seperti itu. Jadi ingat teman-teman ya, kalau teman-teman masuk ke sebuah emiten, teman harus makanya saya juga kasih tanda kenaikan, penurunan itu buat teman-teman. Oh, ini tanda penurunan di level mana nih? Oh, jauh banget ya. Ya udahlah, saya akan ngambil 5 sampai 7% baru saya cut loss. Nah, jadi sudah direncanakan di sini nih. Ambil di sini contoh teman-teman ya. Ambil di angka 78 lah. Maka 90 nih. Kalau 90 teman-teman ngambil di level sini kan. Anggaplah di sini ya, ketika dia di bawah MA10 yang suka saya bilang ya. Ambillah sebuah emiten di MA10 bahkan menuju ke atas. Artinya pas mengambil dia ngambil MA10-nya, nah ini area supportnya kan.
Kenapa saya bilang MA10 itu biar teman-teman gampang. Ketika teman-teman ngambil di MA10-nya dan gagal, ya dan gagal, teman-teman ya. Gagal dalam artian gini, di sini kan ada tanda kenaikan berupa gap, tapi tidak ditembus kan artinya gagal. Nah, sudah bisa antisipasi, oke dia gagal nih. Saya tunggu sebentar. Nah, wah ini sudah nggak benar nih. Soalnya MA20-nya masih menuju ke bawah. Ini kan supportnya di angka 82 udah siap-siap tuh teman-teman. Oke. Kalau sudah dilepas ini kan tanda penurunan. Saya berikan di sini ngasih tanda penurunan di sini di angka 82-nya. Nah, bila mana pas menyentuh lebih dikit ya udah saya mau ke atas atau enggak. Kalau teman-teman tidak mau cut loss gitu kan, oke lah saya mau tambah muatan nanti di mana di MA10-nya lagi. Ukur dulu dari sini ke 90 itu berapa persen nih? 16%. Oke lah gitu kan di sini teman-teman masuk gitu ya. Tadi kan average teman-teman saya pikir akan di level sini ya. Pengambil sini di level sini kan. Rata-rata sini kan. Nanti kalau dia sudah mulai di 85 saya pikir bisa kejemput. Atau nanti pas turun lagi average lagi di MA10-nya lagi ya. Jangan sembarangan average kalau mau average ya. Kalau mau dibiarkan, teman-teman harus perhitungkan. Dibiarkan, teman sudah tahu enggak emiten ini akan dibawa kemana ya. Model saya kenapa suka santai gitu ya, emiten ini saya biarkan aja gitu kan, karena saya sudah tahu penurunan akan ke arah mana. Oke paling ke sini gitu kan, saya biarin paling dia punya candle panjang, satu kali tarikan pun saya sudah dapat untung sekian persen ya. Karena saya sabar untuk menunggu berdasarkan pengalaman yang saya dapat gitu ya. Setiap emiten itu kalau LK-nya masih keluar, si tokohnya ataupun manajemennya tidak bermasalah secara hukum dan hutangnya masih bisa dibayar, itu akan kembali ke titik dia itu ketika kita ngambil. Walaupun dipucuk, teman-teman ya, kalau tiga hal itu masih dipenuhi, itu masih bisa kepucuk lagi. Cuman masalahnya teman-teman sanggup nggak nahannya. Makanya ada average, ada cut loss ya. Kalau teman-teman udah dibiarkan, ambillah emiten-emiten yang mempunyai dividen ya, terutama teman-teman yang pengambilannya besar gitu kan. Jadi teman-teman sambil nunggu gitu kan dividen tetap keluar. Kalau emiten-emiten yang tidak memberikan dividen hanya gain aja, teman-teman harus siap dengan yang namanya penurunan dan cut loss sama average gitu kan. Untuk menyelamatkan portofolio, ingat kan nggak mau rugi, pasti teman-teman nggak mau rugi kan. Lebih baik saya tunggu dulu gitu kan. Kalau saya menunggu itu biasanya emiten-emiten yang memang betul-betul sudah berada di bawah. Jadi kalau dia turun pun ke level bawah ya saya hanya tinggal tambah muatan aja gitu kan. Kalau ini kan memang masih di bawah teman-teman. Jadi sebenarnya emiten punya fundamental 10.20. Cuman dulunya emiten ini emiten yang di up duluan. Di longsoran ke 50 sampai ke FCA. Sudah tahu kan berarti kalau emiten yang kena FCA itu kan dia secara administrasi bursa menyatakan emiten ini bermasalah gitu kan, bermasalah secara administrasi, akhirnya di angka 50 terus ya, tidak mau di up. Ternyata si forex si bandarnya ingin punya harga bawah gitu kan, akhirnya setelah punya harga bawah dia jualan kan, sini jualan ya. Makanya saya suka bilang kepada teman-teman, target dari sebuah emiten yang FC itu kebebasan. Habis itu biarkan dulu ya, biarkan dulu dia jualan dulu, nanti sudah ngambil banyak lagi teman-teman bisa masuk di situ. Oke teman-teman ya, harusnya teman-teman sudah tahu saya masuk ke coal ini. Ingat emiten itu 50-an. Jadi kalau dia masuk ke 50 artinya teman sudah tahu kan emitennya 50 dan dia pernah FCA. Artinya pernah dihukum kan sama bursa dengan FCA ini. Walaupun FCA kelas 1 tetap aja hukuman. Artinya dia lama di angka 50 kan. Jadi sangat wajar sekali yang suka saya bilang, kenapa targetnya kebebasan, FCA itu sangat wajar sekali kalau dia jualan dulu, karena yang mempertahankan harga selama 3 bulan di atas 50 itu kan madar lokal. Jadi kalau mereka jualan sangat wajar sekali ya. Kenapa jualan sangat wajar? Dia yang nahan selama 3 bulan agar tidak kena 50 ke bawah. Jadi wajar kalau dia jualan ngambil untung dulu. Nah gitu ya teman-teman untuk si cual ya. Lanjut ada emiten apa lagi? Doid. Doid itu ada berita, cuman saya jadi beritanya saya cari dulu ya.
Salam sehat cuan semua doi ditunggu naiknya, amin. Doi downtrend, teman-teman lagi downtrend. Kemarin sempat menyentuh MA 200 tapi arah MA 200 masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Kemarin sempat di sini jebol, kita pindahkan ke sini dulu. Nah, dia lagi berusaha untuk tes support. Nah, ketika ngetes support ini, bila mana ditahan satu tick di atasnya, ini kan tanda penurunan, jadi nggak masalah, pas banget. Harusnya yang bagus itu teman-teman ya, ditahan satu tick mulai gini nih, turun, nah ini kan support nih, ditahan satu ticknya kan, harusnya begini nih, ya maka dia akan terjadi kenaikan lagi biasanya. Nah, bila mana tidak mampu, kalau ini kan tanda penurunan berarti pas banget, nggak jadi masalah. Tapi kalau candle hijau harus satu tick di atasnya. Tapi karena ini candle merah, sekaligus tanda penurunan nggak apa-apa. Di 290-nya pas banget nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau yang bagus itu yang ininya candlenya hijau, nah biasanya satu tick di atasnya ketika dia turun ya tidak sampai pas banget, ya suka ada pantulan ya untuk sidoid seperti itu. Karena posisinya lagi downtrend, ya wajar sekali kalau dia ngetes terus support. Ya, jadi ngetes support dulu nih. Nanti kalau supportnya terjadi pantulan lagi, akan naik lagi. Karena harganya MA 200 masih berada di atas, targetnya jangan di atas MA 200, berarti di bawah MA 200. Ada gap kecil nih, 336. Karena memang statusnya lagi downtrend. Terlebih lagi, kuartal 3 menyatakan PR rasionya negatif atau EPS-nya negatif. Jadi fundamental ini hanya mengandalkan PBP aja. Jadi karena EPS-nya negatif ya wajar sekali. Nah, perhatikan sini forennya lagi jualan dulu nih. Foren jualan. AKCCTP aja jualan nih teman-teman. Badan lokal pun jualan. Lagi dibuang dulu. Kenapa dibuang? Ada yang nampung. Siapa yang nampung? Si YJ. Nah, YJ kan suka bahkan bandar luar ya sudah mulai nampung. YP ya suka dibagi dua nih antara bandar lokal ataupun retail. Nah, YJ, YU sudah mulai nampung. XL, YP itu ya teman-teman kita pada ngambil. Jadi sabar dulu ya, tunggu sampai dia masuk lagi ke MA 10-nya. Karena MA 10-nya masih agak sedikit jauh, nah teman-teman gunakan 15 menitan. Kalau 15 menitannya teman-teman, nah 15 menit kan sudah mulai bagus kan? Nanti targetnya di bawah MA 200, 15 menitan ini. Kalau teman-teman ingin agak santai dikit, biarkan tembus dulu MA 200 ya. Itu lebih enak lagi. Karena dia lagi uji support dulu di sini ya. Dan ingat, ini emiten lagi downtrend. Jadi targetnya jangan di atas MA 200 dulu, tapi targetnya di bawah MA 200. Bisa teman-teman targetkan ke angka 336 bisa dengan mudah. Nah, bila mana level sini aja tidak kuat ya, tidak kuat nanjak, ya udah sampai level sini aja. Kalau sama shadow aja. Karena posisinya lagi downtrend. Terlebih lagi banda lokal sama Sikuren terredaksi lagi. Oke, AGII sekarang. Terima kasih sudah bahas CDIA, bahas AGI dan emas. Emasnya saya tahu dulu ya. Emas saya tahu dulu. Kita bahas AGI. AGI sudah sampai target teman-teman. AGI sudah sampai target. Kita cek di bunda cat masih ada peluang nggak nih? Nah, udah hampir mendekati atapnya dan bid dan over tipis. Nah, sudah kalau dari saya sudah selesai. Dari saya sudah selesai sampai target. Sudah selesai. Tadinya bersyukur. Dari saya sudah selesai, tapi kalau teman-teman mau melakukan kenaikan, oke, kita bahas sini. Saya bikin dulu sini ya tanda penurunan ya, ada gap kecil. Kecilin dulu. Ini bid dan opernya tipis ya, bid dan oper tipis jadi gampang dipermainkan. Tapi biasanya kalau bid dan oper tipis suka naik ketika dia itu mau up teman-teman. Itu masih bid dan oper tipis kan. Oke. Wah, yang ngambilnya keren banget nih si HP SBB ya. Oke lah kalau bid dan opernya tipis kalau masih ada yang nampung. Foren
Masih net buy. Karena itu masih banyak barang di sini nih. 27 Januari. Wow, kan masih banyak barang tuh. AKBK itu masih punya barang. Bagaimana cara dia jualan dengan bid over tipis? Oh, bandar lokal kita cek dari mulai tanggal sini 19 Februari. 19 Februari. HPBP YU. Itu broker kalian semua teman-teman yang nampungnya. Nah, ini harga sudah mulai di puncak tapi belum pucuk ya. Ini kan pucuk nih di breaknya. Si pucuknya kan di break teman-teman. Terjadi kenaikan yang lebih dengan akumulasi foreign sama bandar lokal. Nah, di sini kan sempat disuspensi. Nih, di tanggal 23 sempat disuspensi. Bila mana dia melebihi lagi ya dengan kenaikan 20% ataupun 15%, 10%, waspada. Dia akan kena suspensi lebih lama. Bisa-bisa seminggu. Ya, karena kenaikan sudah disuspensi. Nah, suspensi satu kali. Jadi kalau dia ingin naik harusnya secara teori kalau tidak mau disuspensi harus diturunkan dulu. Baru dia naik pelan-pelan. Ya. Kalau dia memaksakan diri naik dengan di break area suspensi kemarin, kalau dia terjadi lagi suspensi bisa seminggu. Jadi ini harus hati-hati si market makernya. Kecuali kalau market maker memang ingin disuspensi untuk istirahat. Ya. Karena harganya pun sudah harganya premium banget. Ya, pada desa sih sudah selesai harusnya. Nanti ini area aman ya. Sebenarnya kalau tidak terjadi suspensi, ini area aman di sini. MA2, MA10 ke sini. 2650 walaupun turun ke sini aman. Karena sini dia punya candle panjang, jadi jangan sampai dijebol. Kalau sudah dijebol udah deh, teman-teman ikhlasin aja. Dan saya mengingatkan ini harga sudah premium. Harga sudah premium. Dan target yang saya canangkan pun sudah tercapai. Jadi hati-hati aja kalau teman-teman ngambil emiten yang sudah tinggi seperti ini. Sedangkan di rumus beli saham dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ambil di bawah, jual di atas. Jangan sampai teman-teman beli di atas, jual di bawah. Karena nyangkut, tidak sempat cut loss. Ya, itu dari saya bagi ini. Karena dari trade-nya sudah selesai. Oke, teman-teman ya. Lanjut ke emiten padi. Padi itu ya, apa namanya, kena kena berita yang kurang mengenakan, cuman akhirnya saya mau diganti kata nama padi itu. Padi ya. Nah, padi itu sudah mencapai gapnya nih ya, sudah mencapai gap, dia koreksi. Saya kasih tercapai aja sini. Kita hapus aja. Padi itu ada area gap di bawah 115, dia punya candle panjang. Dia pernah suspensi. Berarti si market maker harus memikirkan juga kalau dia memaksakan diri naik dengan melebihi 200 dengan kenaikan yang sangat tinggi, dia akan kena suspensi selama lebih daripada yang ini. Atau pas banget seperti ini lagi. Karena dia harus menurunkan tensi dulu. Dia harus naik pelan-pelan kalau mau terjadi kenaikan. Tapi kalau dia mau koreksi dulu itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Selama dia kenaikan sampai sekarang, berapa persen? Sudah 100% belum menyatakan diri koreksi dan belum bikin yang namanya support. Dia baru bikin support di level 78, tanda penurunan, nah ini belum bikin support karena belum menyentuh MA 20. Ya bagus sih dia sideways dulu teman-teman ya. Mungkin nanti sembari sideways MA 200 itu semakin menghadap ke depan sedikit ke atas, nanti pas di break MA 20 yang ke bawahnya maka dia akan jadi support ya. Nah, karena tidak ada tiang panjang, jangan sampai dijebol ya. Kalau dijebol waspada. Nih, berarti kan alasnya itu 136, berarti harus sisain satu titik di atasnya. 140, maksimal 140 untuk penurunannya. Bila mana lebih daripada candle panjang, waspada untuk penurunan.
Nah, dia masih punya gap sebenarnya sini, masih punya gap satu lagi. Nah, gap ini pasti kejemput juga gitu. Suatu saat pasti kejemput juga, ini karena bekas FCA. Target si padi ini 248, cuma karena terhalang suspensi ini aja sih. Makanya peraturan bursa itu bikin yang harusnya kenaikannya terus rally gitu ya, dibatasi sekarang gitu ya. Nah, kita cek nih si padi ini posisi di mana sekarang. Padi masih posisi di bawah seperti itu, masih posisi di bawah ya. Jadi ini sebenarnya lagi murah banget teman-teman, si padi itu masih murah banget. Ini targetnya ke harga murah aja ke angka 300-an si padi. Jadi masih ada peluang ke harga atas lagi sebenarnya si padi. Ya, jadi masih ada peluang dia sampai ke harga atas, pakai ke target ke 248 harusnya sangat mudah sekali kalau tidak terhalang sama suspensi ini. Karena kalau suspensinya dilabrak lagi ya akan terjadi penurunan lagi ya teman-teman, ataupun terjadi suspensi lagi. Cuman sebagai informasi aja, foreign sudah keluar ya. Jadi ketika dia memaaf harga nih jualan di harga atas. Nih perhatikan nih 3 hari ini keluar. Jadi nanti lihat net sell, sorry, kalau foreign sudah mulai net buy kembali, maka akan terjadi kenaikan lebih saya pikir. Tapi selama dia masih ditahan di candle panjang ini ya, jangan sampai jebol. Nah, foreign-nya kita cek dari mulai tanggal berapa? 24 ya. 24. Nah, AKCCBK-nya keluar 11 miliar, 11 miliar. Yang nampung cuma jutaan aja net buy-nya. Siapa yang nerima? Nah, perhatikan teman-teman kita. Oke, teman-teman ya. Sementara gitu dulu ya untuk si padi. Nanti kalau sudah bikin koreksian lagi, sideways, ada pungutan lagi, cenderung akan bagus. Nah, sementara ini sebenarnya si Bana Loka itu masih ngambil juga nih. Di sini nih kita cek di tanggal 5 Februari deh. Jadi di samping dengan teman-teman kita yang ngambil, ternyata Bana Loka pun sudah mulai ngambil, ngumpulin barang lah gitu, sampai maaf harga gitu ya. Karena kan maaf harga kan di sini. YB masih punya barang 12 miliar. XA, AZ, KI masih punya barang. Memang MUCPLG-nya keluar yang menguasai teman-teman kita. Teman kita aja 3 juta lot, 42 miliar. YB 1,2 juta lot, ya 12,8 miliar. Artinya itu duit teman-temannya bukan apa-apa gitu. Jadi si padi ini selama dia masih bertahan di candle panjang ini masih aman sebenarnya. Dan dari harga pun ya kita tahu sendiri lagi murah banget. Gitu. Nah teman-teman nanti cek 15 menitan aja ya, jangan sampai teman-teman kalau mau scalping, nah ini kan belum saatnya masuk nih. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend, masih di atas MA 200 ya, makanya nanti kalau dia sudah masuk MA 10, nah teman-teman masuk ke situ aja. Ya, kalau secara TA. Oke, untuk si padi seperti lumayan ya kenaikannya si padi ya. Oke, mungkin dari saya cukup dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.